Silakan duduk di sebelah sini, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, saya Novialita Vandanu. Di sini saya akan membantu menyelesaikan masalah yang Bapak alami. Dengan Bapak siapa? Nama saya Rangga. Baik. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya seperti biasa, namun ada sedikit perasaan gelisah. Tidak apa-apa, Pak. Tenangkan saja pikirannya ya. Baik, Baik, jika Bapak sudah siap menceritakan masalah Bapak kepada saya, dengan senang hati saya akan membantu. iya Bu. Sebelum kita memulai agar semuanya berjalan dengan lancar, saya harap Bapak bekerja sama dengan baik dan menceritakan segala unek-unek yang Bapak rasakan. Apakah Bapak bersedia? Iya, saya bersedia. Oke. Dalam proses ini, kita akan membahas masalah dengan rinci agar kita mengetahui masalah yang sebenarnya. Jika titik masalah belum ditemukan, kita akan dilanjutkan kepada sesi berikutnya nanti, agar Bapak dapat menjernihkan pikiran dan hati. Apakah Bapak setuju? Setuju? Baik. Apa masalah yang ingin Bapak ceritakan? Jadi saya sudah cukup lama mengalami masalah ini, Bu. Semenjak kecelakaan 2 tahun lalu. Saya selalu cemas dan takut ketika akan mengendarai mobil. Karena kejadian itu juga kalau bepergian saya sering memesan ojek online. Oke, Bapak, dalam proses ini kita akan melakukan teknik asosiasi bebas, di mana dalam teknik ini Bapak bebas menceritakan masalah-masalah yang ada di pikiran Bapak. Apakah sudah nyaman dengan posisi saat ini? Sudah, Bu. Oke, agar Bapak dapat bercerita dengan tenang, boleh pejamkan mata Bapak, kemudian tarik nafas pelan-pelan, lalu buang. Tarik nafas pelan-pelan, lalu buang. Jika Bapak sudah siap, silakan ceritakan masalahnya. Iya, Bu. Masalah ini cukup mengganggu bagi saya. Kejadiannya berawal 2 tahun lalu ketika saya pulang kerja pada malam hari. Saya mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan kondisi penerangan lampu di wilayah itu cukup redup. Saya menabrak sebuah gubuk yang posisi di bawahnya aliran sungai. Ya, saya menggulingkan mobil ke samping. Kening saya bercucuran darah, saya juga sempat meminta tolong tetapi tidak ada warga sekitar yang menolong. Kemudian samar-samar saya mendengar suara orang-orang. Ketika terbangun, saya sudah berada di rumah sakit. Setelah kejadian itu, saya takut dan cemas untuk mengendarai mobil. Memegang kemudinya saja tidak sanggup karena selalu teringat kecelakaan tersebut. Semenjak kecelakaan saya jarang bepergian, kecuali memang ada urusan yang penting. Biasanya saya meminta teman untuk mengantar atau saya memesan ojek online. Saya juga menghindar untuk tidak melewati lokasi kejadian. Yang saya rasakan, kerja saya di kantor semakin memburuk. Saya sulit berkonsentrasi. Kemudian, jika saya tiba-tiba teringat kejadian kecelakaan tersebut, saya akan gelisah, berkeringat, dan jantung pun berdetak begitu cepat. Ya, kecelakaan itu seakan-akan menghantui. Belum lagi pola tidur saya pun yang ikut tidak teratur. Saya hanya ingin mengurangi kecemasan terhadap kejadian kecelakaan tersebut dan bisa mengendarai mobil seperti dulu. Sudah selesai menceritakannya, Pak? Sudah, Bu. Oke, sekarang buka matanya pelan-pelan. Tarik nafas perlahan-lahan, lalu buang. Tarik nafas perlahan-lahan, lalu buang. Sekali lagi, tarik nafas pelan-pelan, lalu buang. Nah, sekarang kita kembali ke posisi yang tadi ya. Baik, Bu. Setelah mendengarkan masalah yang Bapak ceritakan tadi, dapat disimpulkan bahwa Bapak merasa trauma, cemas, dan takut, di mana semua itu penyebabnya karena kecelakaan yang dialami 2 tahun yang lalu. Nah, mengenai pikiran Bapak yang teringat kecelakaan tersebut biasanya terjadi kapan? Di waktu saya sedang sendiri, Bu. Lalu saat ingin tidur, sebelumnya saya sulit memejamkan mata karena terbayang kejadian tersebut. Jadi jika Bapak bersama teman-teman dan keluarga, pikiran itu tidak muncul. Tidak, Bu. Baik, apakah ada kejadian serupa yang pernah Bapak alami sebelumnya? Tidak, Bu. Hanya kejadian itu saja.
Baik keluarga Bapak tahu tentang kejadian yang Bapak alami? Tidak, saya menyembunyikannya dari keluarga. Saat kejadian itu saya beralasan kerja keluar kota, kemudian ketika sudah sembuh baru saya pulang. Apa alasan Bapak menyembunyikan itu? Saya tidak ingin menjadi beban, saya tidak ingin mereka khawatir. Karena saya adalah tulang punggung keluarga, saya harus kuat dan tidak boleh terlihat lemah. Maka dari itu, saya tidak mau mereka tahu. Saya sadar memang itu tidak menyelesaikan masalah, tapi saya bingung harus bagaimana sekarang. Baik Pak, saya mengerti perasaan Bapak ya. Menurut saya, Bapak perlu menceritakan kejadian yang Bapak alami kepada keluarga karena peran keluarga sangat penting di sini bagi proses penyembuhan diri Bapak. Mereka juga akan membantu dan mensupport Pak Rangga untuk bangkit dari permasalahan. Tetapi dengan syarat ada kemampuan dari Bapak sendiri untuk bangkit. Tetapi dengan syarat ada kemampuan dari Bapak sendiri itu. Baik Bu, saya akan mencoba terbuka kepada keluarga dan berusaha pelan-pelan mengatasi kecemasan dan ketakutan yang saya alami. Oke, bagaimana sekarang perasaan Bapak? Alhamdulillah jauh lebih baik Bu. Terima kasih sudah membantu dalam menyelesaikan masalah ini. Sama-sama Pak, semoga berhasil dan ada perkembangan lebih baik ya Pak. Iya Bu, saya pamit ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.